Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang masih dipercayakan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi pengikutnya hingga akhir zaman. Amin. Bagaimana kabar peserta upgrading mahasiswa calon lulusan di masa pandemi ini? Kami sangat berharap kalian semua berada dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan yang berarti. Baik, di depan kita sudah hadir pemateri kita pada hari ini, yaitu Ustadz Lukman Hakim LC. Beliau pada hari ini akan menyampaikan tentang meninggal dunia karena COVID-19 dalam perspektif Islam. Baik, untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Ustadz Lukman Hakim untuk menyampaikan tentang meninggal dunia karena COVID-19 dalam perspektif Islam. Pada Pak Ustadz kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Baik, teman-teman mahasiswa calon kelulusan ya, kita alhamdulillah diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan kalian, di mana kita pada siang hari ini akan berbincang-bincang ya, ngobrol seputar tentang ibadah di masa pandemi COVID-19 ini. Tentu ini sudah kalian pahami masa-masa saat ini, maka di situ fikih itu hadir untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang barangkali ada dalam pikiran masyarakat kita di situasi yang tidak normal seperti ini yang kita ketahui ini. Ya, kita pertama ya, mungkin nanti Masnya boleh kita dialog interaktif saja, bisa ditanyakan apa hal-hal yang mungkin kita perlu tanyakan. Kita pertama saya ingin membahas seputar ibadah di masa COVID-19 ini. Ya, kita ketahui bahwa Islam itu agama yang tidak memberatkan dan tidak menyulitkan kepada umatnya. Islam itu selalu hadir memberikan rukhsah ya, memberikan keringanan dalam keadaan tertentu ya, dimana ketika kita mendapatkan kesulitan di dalamnya. Tidak hanya dalam COVID, di dalam keadaan apapun kita boleh mengambil ya hak kita untuk mendapatkan keringanan itu. Jadi dalam agama itu begini, kaidahnya begini. Kalau dalam larangan tidak ada keringanan. Jadi kalau larangan itu sudah paten 100% tidak bisa kita laksanakan. Tidak bisa ditawar-tawar. Tidak bisa tawar-tawar apapun keadaan kita. Nah, kalau dalam perintah, ini bagusnya agama kita ini. Kalau dalam perintah itu ada tawar-menawar. Nah, maka Rasulullah SAW bersabda, "Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Apabila aku memberikan satu perintah kepada kalian, maka kerjakan semampu kalian. Jadi kalau dalam larangan itu harus ditinggalkan sekuat tenaga kita, tapi kalau dalam perintah itu kerjakan semampu kita. Nah, itu kaidahnya. Jadi dalam agama kita ini tidak ingin memberatkan, menyulitkan kepada pemeluknya. Nah, termasuk dalam lebih-lebih dalam keadaan seperti ini, COVID-19 ini yang ya WHO sudah mengumumkan bahwa ini adalah pandemi yang berpotensi menularkan kepada manusia. Maka dalam kondisi seperti ini, maka kita mengedepankan kaidah dalam agama, di mana bahwa menghindari kemudorotan itu lebih baik daripada berusaha untuk mendapatkan manfaatnya. Sebagaimana kaidah mengatakan darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Jadi menghindari sesuatu yang mudorot itu lebih penting atau didahulukan daripada untuk mendapatkan manfaat. Maka termasuk dalam kondisi kita saat ini. Nah, bagaimana kita dalam ibadah? Karena kondisi seperti kita saat ini, maka kita banyak mendapatkan rukhsah di sini. Rukhsah di sini bukan ditinggalkan. Misalkan duhur kita tinggalkan, asar kita tinggalkan, maghrib kita tinggalkan, tidak. Tapi caranya, pelaksanaannya bisa dilaksanakan. Yang sebelumnya harus wajib, tapi ada kondisi di mana kita boleh. Misalkan kalau sebelumnya kita misalkan wajib sholat di masjid ya, berjamaah, maka kondisi seperti ini dilonggarkan ya, kita boleh sholat di rumah. Kemudian sholat yang biasanya imam selalu menyeru luruskan dan rapatkan shaf, ya kan disuruh rapat, ya lurus rapat. Tapi kondisi seperti ini maka kita boleh
berenggang. Tapi itu tidak melanggar Pak Ustadz ya? Tapi itu tidak melanggar ya. Tapi itu tidak melanggar sama sekali ya. Kemudian pernah kita di beberapa waktu yang lalu ini bahkan mungkin sampai 3 atau 4 kali Jumatan nih kita itu tidak melaksanakan Jumat, tidak melaksanakan sholat Jumat. Ini adalah kondisi-kondisi di mana darurat itu sangat genting, maka kita harus menyikapi itu dengan pemahaman agama yang benar. Karena jangan sampai kita kemudian rasa semangat ingin beribadah tetapi mencelakai diri kita dan bahkan mencelakakan orang lain. Nah, itu yang tidak diinginkan oleh agama. Nah, maka Majelis Ulama Indonesia dan termasuk juga Majelis Tarjih ya, pimpinan pusat Muhammadiyah itu telah mengeluarkan semacam tuntunan ya, tuntunan ibadah di masa pandemi. Bagaimana, apa yang harus kita lakukan, bagaimana tata cara ibadahnya. Ya, bagaimana tata cara ibadahnya di masa-masa seperti ini agar apa? Untuk menjaga kemaslahatan umum, kemaslahatan banyak orang. Jadi jangan sampai karena hanya semangat yang dirasakan oleh satu orang tapi kemudian memberikan mudarat kepada banyak orang. Nah, saya kira itu pertama ya, bahasan kita beribadah di masa-masa pandemi seperti ini. Intinya agama itu tidak ingin memberikan mudarat kepada pemeluknya. Nah, seperti itulah. Ya, terus bagaimana kita menyikapi COVID-19 ini Pak Ustadz? Apakah kita ini menganggap bahwa ini ujian ataukah ini azab gitu azab gitu ya? Ya, baik. Pertama kita harus yakin ya bahwa segala sesuatunya itu telah Allah takdirkan. Dalam sebuah hadis Nabi yang dibawakan oleh Amr bin As radhiyallahu an, beliau pernah mendengar Rasul bersabda, "Innallaha kataba maqadiral khalaiqi 50 alfa sanatin qabla yakhluqas samawati wal ard." Yang artinya sesungguhnya Allah itu telah menetapkan takdir-takdir makhluknya 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Artinya dari sesuatu yang besar sampai yang kecil itu semua adalah keputusan Allah yang Allah tetapkan kepada makhluknya. Maka kita itu tidak punya hak untuk menolak. Kita tidak punya hak untuk kemudian melawan. Hak kita itu hanya menerima. Kita hanya menerima, apalagi kita sebagai orang yang beriman, maka harus menerima itu sebagai takdir dari Allah dan juga kita bersabar atas musibah-musibah yang menimpa kepada kita. Allah sudah nyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 155 misalkan, Allah berfirman yang artinya, dan sungguh kami akan berikan cobaan kepada kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa, buah-buahan, dan seterusnya. Nah, di sini kan Allah mengatakan kami akan berikan ujian kepada kalian berupa sedikit ketakutan. Bahkan COVID ini bukan sedikit lagi, sudah banyak ketakutan gitu. ini. Kita sudah was-was banget was-was ini. Sekali ada orang batuk samping kita jadi takut. Sudah ini. Ya. Kita musalaman dengan orang jadi takut. Ada orang bersin kita jadi takut. Betul. Ini bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala menanamkan dalam diri kita rasa takut. Maka kita yakini semua itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada hambanya. Adapun apakah itu azab atau rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ini ada sebuah hadis yang menarik dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bertanya kepada Rasulullah tentang wabah penyakit. Ketika itu yang ramai adalah penyakit ta'un. Nabi menjawab, "Innahu kana adaban yab'atsahu Allahu 'ala man yasha." Sesungguhnya ta'un itu adalah azab yang Allah kirimkan kepada siapa yang Dia kehendaki. Jadi musibah itu ya merupakan azab Allah, yang merupakan faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin, tetapi musibah itu dijadikan rahmat bagi orang yang beriman. Jadi musibah itu yang menimpa kepada kita kaum muslimin itu adalah rahmat, bukan dijadikan azab. Rahmat, ya. Itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena berhakikat begini, Allah itu tidak ingin menzalimi hambanya. Allah itu bukan sifat Allah menzalimi hambanya. Ya, tetapi hamba itulah sendiri yang menzalimi dirinya sendirinya dan bahkan merasa terzalimi gitu. Mungkin sebenarnya begitu karena kita salah dalam membaca. Musibah itu bukan Allah ingin menzalimi kita, tapi musibah itu adalah Allah ingin mengangkat satu level derajat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya sikap kita ya hanya bersabar ketika kita mendapatkan musibah-musibah seperti ini. Dan kita yang terpenting juga harus menghindar. Harus menghindari musibah ini, jangan sampai kita ini sudah dari Allah ini, sudah ditakdirkan ini. Maka ya sudahlah kalau mati mau kena lah. Ya, kena gitu, mati gitu ya. Nah, itu yang sering diucapkan oleh artinya tidak sepenuhnya salah juga tidak sepenuhnya benar.
Artinya memang itu ada betulnya. Termasuk dari hukum kauniyah lah, hukum alam ya. Memang kalau kita ya diam diri bisa kena juga bisa tidak. Ya, tetapi kan apa upaya kita? Ada usaha kita itu apa? Ya. Rasulullah juga sudah memberikan solusi kepada kita ketika kita mendapatkan masalah seperti ini ya. Misalkan pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda itu, "Idza sami'tumut ta'un bi ardin fala tadkhuluha." Apabila kalian mendengar ada satu wabah di satu negeri, maka jangan kalian masuk. Wa idza waqa'a bi ardin, tapi kalau kalian sudah berada di dalamnya dan terjebak dalam musibah itu, misalkan di satu negeri, negeri itu kena musibah. Atau taruhlah contohnya Samarinda. Fala takhruju minha, jangan keluar Samarinda. Ini kan bahasa istilah sekarang kan isolasi. Jadi isolasi, mengisolasi. Jadi yang di dalam jangan keluar, yang di luar jangan ke dalam, jangan masuk. Dan itu memang sudah ada perintahnya gitu, sudah ada perintah. Jadi gitu ya. 14.000 tahun yang lalu itu kita sudah diberikan solusi. Coba bayangkan solusi itu masih relevan untuk zaman sekarang kita saat ini, kan luar biasa itu ya. Dan Rasul pun juga tidak, ketika datang kepada kita musibah, Rasul tidak mengatakan ya sudah itu takdir Allah, diam saja, tidak usah berbuat apa-apa, tidak. Justru Rasul mengatakan firra minal majdum firaraka minal asad, yang artinya larilah kalian dari wabah penyakit ya sebagaimana kalian lari dari singa. Artinya begini, misalkan ini ada singa nih, misalkan di depan kita ada singa, pas kita jalan depan ada singa, apakah kalian akan berpikir begini, ya sudahlah kalau ini takdir saya mati ya mati, terekam berarti sudah takdir, apakah diam? Ya kalau diam aja ya bisa habis kita dimakan. Ya artinya apa? Artinya kita berusaha untuk menyelamatkan diri kita, berusaha untuk menghindar dari satu takdir ke takdir yang lain. Mungkin takdir kita ini sudah jelas depan mata nih, mati nih kita nih, kemungkinan mati ini gitu ya. Tapi kita pindah ke takdir yang lain dengan cara menyelamatkan diri ya dengan mengeluarkan jurus langkah 1000 misalkan, ya lari misalkan. Itu pun kalau dikejar sih kalau dikejar bisa tetap ya. Artinya ada upaya kita untuk menghindar daripada dia sudah pasrah begitu ya. Jangan pasrah. Semampu kita menghindar, sembunyi ke apa kan. Nah begitu juga dengan kita penyakit. Jangan pasrah, ya sudah kena ya kena, enggak ya. Jangan. Artinya kalau seperti sekarang ini corona, maka ya kita tetap harus berusaha untuk menghindari. Nah harus berusaha menghindari. Ada usaha-usaha yang dilakukan. Iya harus ada usaha. Usaha kita itu apa? Upaya kita itu apa aja untuk selamat dari ini? Memang semuanya itu kan Allah yang menakdirkan. Ya. Tetapi upaya kita ya sama dengan ginilah, pisau kita pegang ya, memang umur itu Allah yang menentukan, tapi kemudian kita tusukkan gitu ya. Itu bagian dari hukum Allah, kita tusukkan ya kita akan mati. Kemungkinan akan mati gitu ya. Iya, kalau berkali-kali yakin bisa mati ya. Jadi harus ada upaya dari kita sendiri untuk menghindari itu. Nah, sehingga karena wabah penyakit ini sudah menyebar, akhirnya banyak korban dan yang berjatuhan, dan tidak sedikit kalau dikumpulkan seluruh dunia. Di Indonesia aja kan udah ribuan korban yang meninggal karena COVID ini. Ya seperti itu. Dengan adanya banyak korban ini, bagaimana mengurus jenazahnya orang-orang yang meninggal di masa COVID? Ini karena yang menarik, betul itu. Banyak yang di beberapa wilayah itu ditolak. Ya betul itu. Baru-baru ini yang terjadi, ada yang sudah positif COVID tapi akhirnya banyak keluarga yang mau mengambil untuk memakamkan sendiri. Nah, bagaimana yang sebenarnya dalam Islam ini? Ya, Ustaz. Jadi pertama kita ingat ya prinsipnya itu adalah Allah memuliakan anak Adam. Allah itu memuliakan anak Adam sebagaimana dalam firman-Nya, walaqad karramna bani Adam. Dan sungguh kami muliakan anak-anak Adam itu. Bentuk pemuliaan Allah itu diantaranya kita diberikan akal. Bentuk pemuliaan Allah kepada anak Adam ini diantaranya adalah malaikat, jin itu sujud kepada Adam. Itu bentuk pemuliaan. Dan dalam ayat ini Allah menggunakan kata kami muliakan anak Adam. Allah tidak mengatakan kami muliakan orang Islam, kami muliakan orang yang beriman. Artinya apa? Kalimat ini umum. Ya, orang muslim kah, orang mukmin kah, orang muslim kah, orang non muslim kah, mati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah anak-anak Adam. Kemudian memang seperti yang tadi disampaikan ya, bahwa banyak orang-orang sekarang ini yang
karena ketakutan ya, ketakutan berbagai macam informasi yang diterima masyarakat itu akhirnya ada rasa timbul takut, kekhawatiran menular, sehingga ada sebagian korban jenazah itu yang kemudian ditolak ya. Ya pertama, ini adalah bukan akhlak yang baik ya. Kita sebagai manusia yang dimuliakan oleh Allah, kita harus tahu bahwa itu sangat menyedihkan ya bagi keluarga yang ditinggalkan. Bagaimana tidak, keluarganya sudah dia kehilangan anggota keluarganya, meninggal keluarganya, sudah begitu dia mendapatkan perlakuan seperti itu, artinya apa? Dia sudah menderita karena kesedihan, dia diberikan lagi penderitaan yang lain. Dengan dikucilkan dan seterusnya, mendapatkan musibah. Orang yang meninggal karena COVID itu ya, itu adalah syahid ya. Itu syahid itu ya, walaupun itu namanya syahid secara majazi, syahid kalau yang hakiki berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi dia syahid dalam makna hadis. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Wa man mata fit ta'un fa huwa syahidun," dan barang siapa yang mati karena ta'un maka dia syahid. Banyak ada beberapa itu yang dikategorikan syahid, orang yang tenggelam, kemudian ibu yang melahirkan ya, kemudian meninggal, kemudian tertimpa runtuhan bangunan, dia syahid. Ya, ta'un juga syahid. Ya, jadi jangan dicela mereka orang yang kena. Tentunya ini orang dengan catatan orang yang beriman ya. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan catatan demikian. Artinya jangan dicela, jangan ditolak, jangan ya diterima saja begitu. Diterima, tetapi kan sesuai dengan protokol-protokol yang ada. Ya, dijalankan sesuai protokol. Iya, pemerintah kan sudah punya protokol, sudah punya SOP. juga sudah mengeluarkan. Betul sekali. Bahkan MUI pun sudah mengeluarkan cara pemandiannya. Iya. MUI bahkan di Majelis Tarjih juga surat edaran di pimpinan Muhammadiyah pimpinan pusat Muhammadiyah itu juga sudah mengeluarkan panduan-panduan itu ketika ada orang meninggal. Ya misalkan diantaranya bagaimana cara memandikannya ya. Tetap ya dia memandikan karena bukan syahid yang hakiki. Kalau syahid yang berjuang di jalan Allah itu tidak dimandikan. Tidak dimandikan langsung. Karena dia syahid bukan dalam arti syahid yang sesungguhnya, maka dia tetap dimandikan. Kalau orang yang mati syahid kan tidak dimandikan. Tapi itu syahid yang gugur dalam perang. Tapi syahid yang dalam arti seperti tadi yang saya sampaikan, maka dia tetap dimandikan. Diperlakukan sebagaimana umumnya, hanya saja karena ini keadaan seperti ini, ya maka harus mengikuti tata caranya, mengikuti protokol. Misalkan yang bersihkan nanti petugas tidak boleh semua orang. Mereka sudah menggunakan alat yang sudah super extra safety. Ya hati-hati agar tidak menularkan. Kemudian ya sebagaimana pelaksanaan ketika orang meninggal seperti biasanya, hanya ada ekstra dalam menjaga menjaga agar tidak tertular penyakit yang lain. Tapi ini tetap dikafani, Pak ya. Tetap dikafani. Nah, setelah dimandikan tetap dikafani kalau bisa. Ya kalau ada minimal 1 helai. Ya, tetapi kalaupun tidak ada dalam Majelis Tarjih itu, seandainya memang tidak memungkinkan, itu juga bisa tidak dikafani. Ya. Tapi minimal satu helai, bagus lagi kalau lengkap dengan 3 helai pakaian, maka tetap dikafani. Ya. Tapi saya kira bisa untuk dikafani ya. Jangan hanya pakaian langsung biasa, karena di dalam Majelis Tarjih itu apabila tidak memungkinkan, saya kira tidak ada yang tidak mungkin, masih bisa untuk dilaksanakan. Masih memungkinkan. Dalam Majelis Tarjih itu yang boleh tanpa kain kafan itu dengan catatan apabila tidak memungkinkan. Misalkan apalah namanya satu keadaan yang tidak memungkinkan gitu ya. Itu baru bisa tidak pakai kain. Tapi kalau selama itu masih bisa, tetap dilaksanakan. Kemudian dibungkus plastik, kemudian dimasukkan ke dalam peti ya. Baru kemudian disolati. Disolatinya pun ya tidak seperti biasanya di masjid umum banyak orang taruh depan kan, tidak seperti itu. Karena apa? Karena memang tujuan utamanya itu menghindari penularan penyakit ini. Nanti kalau taruh dalam masjidnya, akhirnya nanti malah berbahaya, tertular kepada jamaah yang ada. Nah, maka meskipun sebenarnya ini setelah dilakukan sesuai SOP, ini sudah aman, sangat aman sebenarnya, karena setelah dikafani, dibungkus plastik, kemudian kantong mayat lagi gitu. Ya betul ya. Tapi
memang ada menjaganya itu. Ya, saya katakan tadi darul mafasid muqaddam alal masalih. Jadi menghindari mudaratnya itu lebih baik daripada mendapatkan maslahat. Ya, kemudian disolatkanlah seperti biasa. Ya. Bahkan bisa disolatkan di musolanya musola rumah sakit. Boleh diwakili hanya beberapa orang, minimal 2 orang untuk imam dan makmum. Dan tidak dalam fatwa para ulama Al-Azhar, Syekhul Azhar itu boleh disolati tidak di masjid. Berdasarkan apa? Berdasarkan ju'ilat li ardun masjidan. Ya. Jadi dijadikan masjid itu bagiku, dijadikan bumi itu bagiku masjid dan suci. Jadi dimanapun bisa dilaksanakan, tidak harus di masjid, tidak harus di musola ataupun dimanapun dia bisa disolatkan. Ya, jadi itu sebuah hadis yang ulama Azhar berkesimpulan bahwa sholatnya boleh di mana saja, tidak harus di masjid. Ya. Saya kira itu terkait tentang masalah orang meninggal karena COVID dalam perspektif Islam. Ya. Baik Pak Ustadz, bisa untuk menyampaikan kesimpulan untuk ya kesimpulan pertama, Islam itu memberikan kemudahan bagi pemeluknya dalam menjalankan ibadah-ibadah, dalam menjalankan aturan-aturan agama. Pada prinsipnya Islam sangat ketat dalam agar umatnya terhindar dari larangan, tetapi memberikan kemudahan dalam menjalankan ibadah. Kemudian kita memahami bahwa wabah penyakit apapun itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita adalah menerima itu dengan sabar. Ya, kewajiban kita menerima itu dengan sabar dan harus yakin itu adalah bagian dari takdir yang Allah berikan kepada makhluknya, kepada hambanya. Maka kita harus bersabar. Nah, dan insya Allah orang yang terkena itu syahid. Ya. Nah, kemudian kesimpulan yang ketiga dalam pengurusan jenazah ini, ya MUI, bahkan Majelis Ulama dan juga Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu sudah memberikan tata cara yang saya kira itu sudah sangat jelas, tinggal kita laksanakan apabila terjadi musibah seperti ini di kemudian hari, walaupun ya seharusnya memang yang melaksanakan itu biasanya petugas. Ya, di kesimpulannya itu yang menurut saya bisa saya simpulkan pada pertemuan siang hari ini. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas pencerahan yang telah diberikan kepada kami semua. Baik, peserta upgrading mahasiswa calon lulusan di masa pandemi ini, calon lulusan UMKT, itu saja untuk materi beribadah di masa COVID-19 dan bagaimana cara mengurus jenazah pada orang yang meninggal karena COVID-19. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari apa yang disampaikan pada hari ini. Terima kasih, saya Eri, billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.